Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Amerika saat ini sedang dilanda demam tempe. Hal tersebut viral akibat populernya diet nabati vegetarian dan vegan di Amerika. Serikat Warga Amerika tampak tertarik dengan makanan yang disajikan Azzaki Food International yang ada di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya dari tim VOA. Kita produsen tempe menggunakan kedelai mayoritas dari Amerika Serikat. Ketika kedelai di pasaran itu tersedia, otomatis kita pakai kedelai lokal. Tetapi ketika di pasaran itu tidak tersedia yang lokal, ya otomatis kita pakai yang impor. Jadi lebih kepada ketersediaannya. Saya Cucup Ruhyat, Direktur PT Azzaki Food International, perusahaan yang telah ekspor tempe ke berbagai negara, salah satunya adalah Amerika Serikat. Ya, mayoritas kedelai impor yang masuk ke Indonesia ini bersumber dari Amerika, karena Amerika Serikat ini adalah negara kedua penghasil kedelai terbesar di dunia, setelahnya Brazil. Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar juga setelah China buat Amerika Serikat. Jadi mungkin 50-60% kedelai impor dari Amerika yang masuk ke Indonesia itu digunakan untuk tempe. Ya memang trennya sedang naik. Kebetulan saya juga sekarang sedang ada rintis kerjasama dengan pengusaha di UK, dan salah satu target marketnya adalah Eropa, Amerika. Dan mereka membuat forecast yang cukup meyakinkan, ya artinya sekian ratus persen naiknya. Karena tempe ini sudah diakui sebagai salah satu superfood dunia. Amerika itu termasuk salah satu yang rewel dengan perizinan. Betul. Nah, ini apa aja Pak langkah yang harus ditempuh? Dimulai dari kita ekspor perdana ke Jepang, kemudian ke Korea, tentu saja kita sudah memenuhi sertifikasi untuk ekspor. Nah, kita sudah memiliki sertifikasi HACCP yang merupakan sertifikasi basic untuk pangan ini bisa ekspor. Memang tuntutan pasar Amerika ini lebih tinggi ya. Kita juga dituntut untuk lolos sertifikasi FDA. FDA-nya Amerika, dan itu kita sudah penuhi. Kalau kita mau bermain lebih lagi di Amerika, tuntutan mereka tentu saja ada sertifikasi berikutnya, diantaranya ISO 22000, artinya satu level di atas HACCP. Dan Azzaki Food International memang komitmen untuk memenuhi itu. Kita educate pengrajin tahu tempe untuk adopt better hygiene practice. Misalnya jangan menggunakan drum bekas untuk merebus kedelai. Yuk gunakan drum stainless steel. Jangan menggunakan injak kaki untuk mengupas kulit kedelai. Gunakan mesin, gitu ya. Kami tidak terlalu fokus di awal untuk ke marketing side. Karena kalau kita mau fokus ke marketing, kalau mereka belum beres produksinya ya percuma gitu kan. Dan Azzaki inilah yang muncul sebagai champion di mana mereka sangat serius untuk berbenah gitu. Sehingga kita lebih arahkan Azzaki untuk misalnya ke branding, marketing, packaging gitu. Lalu mereka mulai ikut pameran, ekspor ke luar negeri. Nah, ini adalah ruang produksi kering pemirsa, di mana kedelai yang sudah matang ditiriskan lalu juga dipak. Nah, setiap bulannya PT Azzaki Food International memproduksi sekitar 60 ton tempe yang 70% diantaranya disalurkan ke Jepang, sementara sisanya diekspor ke berbagai negara seperti Korea, Taiwan, dan juga tentunya Amerika Serikat. Dan yang menarik adalah orang-orang Amerika sendiri menginginkan tempe dari Indonesia sebagai negara asal. We had gado-gado, soto rawon, we had tempeh mendoan. I loved it. It's got that nutty flavor. It's not like tofu that is mushy. It's got a firmness. And it's been available here in the United States for quite a while. The Indonesian is more flavorful. I think that there's more of the whole soybean or pieces of the soybean. It's just got a much nuttier flavor. You don't need to add anything. Kayak kemarin itu kita ada acara di Library of Congress
saya bikin nasi dengan orek tempe gitu, mereka suka banget gitu loh. Kalau saya bilang itu kan menu kampung ya, maksudnya menu tradisional gitu kan, tapi ternyata responnya positif. Nah, ini ada mesin metal detektor untuk mendeteksi kandungan logam yang memang tidak diperbolehkan ada pada tempe ini. Kandungan logam itu dari mana kira-kira? Sebenarnya bukan dari kedelainya, tetapi dari mulai proses awal sampai dengan proses berikutnya dikhawatirkan ada benda-benda asing yang berbentuk logam itu masuk ke dalam. Contoh misalkan saat pencucian masuk ke sini. Oh, oke. Ini satu bungkus berapa gram, Pak? 450. Itu sudah ketentuan dari misalnya negara Ya. importernya? Ya. Oh, Dari gitu. bayarnya meminta seperti itu. Oke. Jadi untuk masing-masing negara mereka punya permintaan yang Sendiri-sendiri. berbeda-beda. Kita ngikutin permintaan mereka. Ini Oke. untuk Jepang minta 450 gram. Oke. Kalau Korea? Korea 200 sama 450 juga. Oke. Kalau untuk Amerika Serikat? 200. Pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memberangkatkan 15 orang untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.